Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrin. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Luxmawe dengan nomor induk mahasiswa 2024610120. Pada hari ini saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 7 dengan materi prestasi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ratibu judusakum. Ibda'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Wa tusallimu ala ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan kebiasaan diri dengan membaca ayat kursi. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wal ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Oke, sebelum Bapak melakukan pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak Bapak pada pagi hari ini. Oke, Bapak catat dulu. Yang hadir, silakan angkat tangannya ya. Oke. Azra Zahfira, Hadirah. Afika Ramadhani, Indah Permatasari, Hadirah. Indria Hadirah. Ardela ya, Ardela. Oke. Nur Syuhada. Hadirah. Afika Meliana. Datang. Apa kabarnya? Sakit. Kita doakan
kembali sama-sama kita untuk mengikuti pelajaran. Oke, Bapak lanjutkan. Nur Fadila. Hadirah. Hadir. Naila Aprilia. Hadirah. Nadiratus Saadah. Hadirah. Putri Ajeng. Hadirah. Putri Ayuni. Hadirah. Wah. Siti Fatimah. Hadirah. Juga. Siti Wulandari. Hadirah. Hadirah. Siapa lagi yang hadir? Nah, semua ya. Oke. Nah, teman-teman yang hadir itu kita harapkan besok bisa lagi hadir untuk belajar bersama-sama. Oke. Sebelum Bapak melanjutkan memulai pelajaran, ya, Bapak ingin sedikit mengulang. Ya. Belum memasuki materi baru, pada hari ini kita akan mengulang pelajaran pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa masih ingat apa itu pengertian Khulafaur Rasyidin? Khalifah apa artinya? Pemimpin. Ya. Rasyidin artinya yang diberi petunjuk. Jadi kalau kita gabungkan Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Siapa masih ingat siapa khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang keempat? 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itulah yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Kalau disebut khalifah, khalifah itu banyak. Kalau dalam sejarah Islam, kalau ada 39 orang khalifah. Tapi yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin cuma 4 orang, sahabat Nabi yang 4 orang ini. Ya? Oke, itu tentang materi kita yang lalu. Oke, kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu membahas satu orang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun tujuan dari pelajaran kita tentang Abu Bakar As-Siddiq, siswa atau anak-anak Bapak nantinya diharapkan mampu meneladani sifat-sifat daripada Abu Bakar As-Siddiq, baik itu kejujurannya, amanahnya, kedermawannya, dan kesetiaannya. Itu yang Bapak harapkan nantinya bisa anak-anak Bapak ini praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Abu Bakar As-Siddiq, materi kita ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang Bapak tanya, Abu Bakar As-Siddiq, kan di belakangnya ada kata As-Siddiq. Kenapa atau mengapa Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq? Siapa yang kira-kira bisa jawab? Jujur, oke? Dipercaya, lagi? Lemah lembut, lagi? Pokoknya banyak sih. Nah, pemberani. Banyak, ya? As-Siddiq. Namanya Abu Bakar, kemudian ditambah dengan As-Siddiq. Ya. Dalam sejarah, mengapa Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq? Karena dia sesuai dengan arti As-Siddiq, membenarkan atau mempercayai. Ya. Sebab Abu Bakar As-Siddiq, segala apa yang diucapkan oleh Nabi itu dia selalu membenarkan. Contoh, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, hampir semua umat manusia, ya,
tidak percaya akan peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik pula ke langit lagi dalam hanya 1 malam. Sebelum subuh sudah sampai kembali lagi ke bumi. Kan tidak mungkin secara logika. Tapi pas waktu sahabat lain menceritakan, terutama orang kafir Quraisy menceritakan kepada Abu Bakar, apa jawaban Abu Bakar? Kalau itu yang diucapkan, diceritakan oleh Nabi Muhammad, saya yakin dan percaya. Itulah makanya Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq kok, ada kok, Q, As-Siddiq kok. Ya, oke. Itu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Untuk lebih mengenal siapa itu Abu Bakar As-Siddiq, Bapak akan menampilkan video ilustrasi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Bapak berharap anak-anak semua memperhatikan, menonton video, mendengarkan sambil mencatat. Kira-kira ada hal atau poin-poin penting di buku catatan anak Bapak ya. Buat ditulis dalam buku catatannya. Oke. Setelah kita menonton nanti, baru nanti Bapak mengadakan diskusi kelompok membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Oke, siapkan pena buku sambil menonton, sambil mendengarkan ilustrasinya. Hal-hal yang penting perlu kalian catat sebagai pedoman kalian nanti. Oke, silakan dilihat, ditonton ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka minum khamar. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar." Suatu hari, Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar bin Khattab sedang memiliki harta, maka Umar pun segera pulang sembari berkata, "Hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar." Umar pulang mengambil separuh hartanya lalu menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, "Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, "Sungguh aku tak akan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya." Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat wara dan zuhud. Dari sanalah Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat, dirinya
Bakar As-Siddiq. Tadi sama-sama kita telah mendengar, melihat, ya, dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan Bapak dari apa yang kalian amati di video tadi? Pertanyaan mudah? Ya, kalau betul kalian memahami pertanyaannya, mana yang lebih tua Abu Bakar dibanding dengan Muhammad? Siapa yang lebih tua? Atau siapa yang lebih lahir dulu? Siapa yang lahir dulu? Nabi Muhammad atau Abu Bakar? Nabi Muhammad atau Abu Bakar? Abu Bakar itu lebih tua daripada Muhammad 2 tahun. Nah, 2 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad. Ya. Oke. Kemudian dari video tadi, Bapak yakin anak-anak perhatikan siapa tadi di video tadi yang menjadi imam untuk sholat? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar itu mengganti Nabi Muhammad menjadi imam dalam sholat ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sakit. Itulah salah satu alasan mengapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Ya, Pak, ditunjuk oleh dibuktikan dengan dia selalu mengganti Nabi Muhammad menjadi imam ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sakit. Nah, demikianlah video ilustrasi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apakah video ini menarik tak menurut kalian? Menarik. Ya, sangat menarik. Sebab video ini mengisahkan mulai dari Abu Bakar waktu kecil sampai wafat. Nah, diceritakan semuanya. Ya. Oke, untuk membuktikan bahwa anak-anak Bapak ini betul-betul memahami dari video tadi Bapak telah bagikan itu namanya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, di LKPD ini ada pengayaan pertanyaan sesuai dengan cerita yang kita lihat bersama-sama tadi. Jadi Bapak harap kalian bisa mengerjakan LKPD secara diskusi, ya, secara diskusi kelompok dan mengutarakan ide-idenya berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tadi. Oke, Bapak kasih waktu untuk mengerjakan LKPD ini 10 menit dari sekarang. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang mengerti tentang LKPD, tanyakan ke Bapak, ya. Tanyakan pertanyaan ke Bapak. Oke, tanyakan secara kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Jawabannya langsung tertulis di LKPD-nya. Oke. Tulis jawabannya di LKPD dong. Yang bertujuan dengan pertanyaan ini kan. Ada di LKPD itu ada soal objektif dan soal esai. Kita bacakan dulu yang objektifnya. Nah, yang objektif dulu atau pilihan gandanya. Oke, ya kan? Sama-sama. Jawabannya langsung dijawab di LKPD ya. Kalau maunya dengan A, saya mintakan yang A dulu. Langsung di situ. Oke, bicara.
pertanyaan. Ingat video yang kita lihat tadi, ya. Semuanya sesuai dengan apa yang ada di video. Yang satu, ada masalah? Ya. Kelompok dua ada masalah? Tidak. Kelompok tiga ada masalah? Oke, lanjutkan. Satu, coba kelompok satu bacakan hasil diskusi kelompoknya tentang kapan Abu Bakar As-Siddiq dan di mana beliau dilahirkan. Kapan Abu Bakar As-Siddiq lahir dan di mana, tanggal berapa beliau dilahirkan? Oke, kelompok lain, kelompok tiga dulu. Coba hasil diskusi kalian, di mana Abu Bakar lahir dan tanggal berapa beliau lahir? Abu Bakar lahir di kota Makkah pada tahun 573 Masehi. Di mana Abu Bakar lahir? Di kota? Makkah. Di kota Makkah. Pada tahun berapa? 573 Masehi. Iya, 573 Masehi. Oke. Ini kelompok pertanyaan selanjutnya. Kelompok 2. Coba kelompok 2 sebutkan dari apa yang kalian lihat, ya, dari video tadi, sifat-sifat yang terpuji kepada Abu Bakar As-Siddiq. Coba kelompok 2. Bacakan hasil diskusinya. Bacakan sifat-sifat terpuji yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Coba maksudkan kelompok 2. Apa saja sifat terpujinya? Ada kelompok lain yang sudah siap? Pak, kelompok 1. Bacakan sifat terpuji yang ada pada diri Khalifah Abu Bakar. Jujur, amanah, rendah hati, dan dermawan. Jujur, amanah, rendah hati, dan dermawan. Itulah sifat terpuji yang ada pada Khalifah Abu Bakar. Kelompok selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, apa saja prestasi dari Khalifah Abu Bakar? Kelompok mana yang ingin menjawab? Oke, kelompok 3. Menumpas pemberontakan dan kaki palsu dalam perang Irak, menegaskan otoritas Islam di seluruh belahan, Lagi. mengirim pasukan Usamah bin Zaid untuk melanjutkan misi Rasulullah, menginisiasi pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf, memulai perluasan wilayah Islam ke luar Arab. Banyak sekali prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Antaranya yang seperti yang dibacakan oleh kelompok 3, hasil diskusi mereka menyimpulkan prestasinya, katanya itu salah satunya memerangi kelompok pembangkang yang melawan, ya. Ada juga lagi yang paling terkenal adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Itulah bagian atau prestasi utama dari
tambah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kumpulkan dari KPD-nya. Kita pandai. Ya. Baiklah anak semua. Mari kita simpulkan hasil belajar kita tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mulai dari lahir sampai beliau wafat. Di mana tadi Abu Bakar As-Siddiq lahir? Di Mekah, di kota Mekah. Abu Bakar As-Siddiq lebih tua berapa tahun daripada Nabi Muhammad? 2 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad. Abu Bakar lahir dulu baru Nabi Muhammad. Ya, Abu Bakar itu sahabat kecil Nabi Muhammad selalu. Ya. Kawan bermain Nabi Muhammad waktu kecil sampai tua, sampai dewasa. Di mana ada Muhammad, lalu ada Abu Bakar. Teman bermain waktu kecil, ya, menemani Nabi hijrah, ya, sampai mengganti Nabi Muhammad sakit, yang mengganti Nabi Muhammad menjadi imam waktu Nabi sakit. Ya. Kemudian sifat kedermawannya luar biasa. Dari ilustrasi yang kita lihat tadi, waktu Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk bersedekah, waktu pertama kali datang itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang menemui Nabi Muhammad, menyerahkan sebagian hartanya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan keluargamu?" Kata Nabi, waktu Nabi mengatakan sedekah. Jawab Umar, "Saya menyisakan sebagian harta untuk keluarga saya." Tak lama berselang datanglah Abu Bakar membawa seluruh hartanya, semua hartanya diserahkan kepada Nabi untuk kepentingan agama Islam. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya, "Wahai Abu Bakar," kata Nabi, "apa yang kau tinggalkan untuk istri dan keluargamu?" Apa jawab Abu Bakar? Yaitu Allah dan Rasul. Itulah kedermawannya, seluruh hartanya, ya, diserahkannya untuk kepentingan agama Islam. Dia yakin akan ada penggantinya daripada Allah. Begitu sifat Abu Bakar. Setelah menjadi khalifah, Abu Bakar banyak sekali prestasinya. Ya, di antaranya yang paling terkenal prestasinya itu pengumpulan ayat Al-Quran. Berkat jasa Abu Bakar As-Siddiq kita bisa melihat yang namanya kitab Al-Quran yang telah tersusun rapi. Ya. Awalnya Al-Quran itu tidak seperti yang ada di rumah kalian. Al-Quran yang seperti kita itu, Al-Quran itu ada di kebanyakannya di pelepah rumah, dan sebagian lagi disimpan di hafalan para sahabat lain. Timbulnya inisiatif pengumpulan Al-Quran itu terjadi karena banyaknya sahabat penghafal Quran itu yang wafat, yang gugur di medan perang. Sehingga khawatir ayat-ayat Al-Quran itu terkubur bersama penghafalnya. Jadi itulah inisiatif pengumpulan ayat Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Haris untuk menjadi ketua pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dan terakhir, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Karena sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak akan melakukan tugas mandiri, yaitu tes pemahaman anak Bapak sebanyak 10 soal. Tugas mandiri ya, beda dengan tugas kelompok. Kalau tugas kelompok kita mengerjakan secara berkelompok. Kalau tugas mandiri kita mengerjakan sendiri. Kita akan mengukur kemampuan kita masing-masing. Ya. Lingkari jawaban yang kalian anggap benar. Oke, bagian
Satu orang satu. Hindari jawaban yang paling benar. Ya, ya ada benar, ada setengah benar, dan ada paling benar. Waktunya 10 menit. Ya. Banyak 10 soal. Nih. Oke, kerjakan secara mandiri. Mencari jawabannya. Pertanyaan telah selesai. Bapak minta satu orang untuk mengumpulkan lembar jawabannya, untuk mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya. Satu orang, tolong bantu Bapak. Siapa yang ikhlas? Tunjukkan sifat kedermawannya. Bantu Bapak mengumpulkan lembar asesmen tadi itu. Oke, tunjukkan. Sudah kumpulkan semuanya. Sudah kumpul semua. Terima kasih. Oke. Nanti hasil kerja kalian Bapak nilai cuma kalian. Oke, untuk hari ini karena waktu juga yang memisahkan kita, Bapak harap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai gambaran untuk pertemuan yang akan datang, kita akan lanjut dengan khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Saya harap anak-anak semuanya di rumah cari hal-hal yang berhubungan dengan Khalifah Abu Bakar sebagai referensi kalian nanti pada pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.